ke rumah kakek nenek. Mentari dan Elix akhirnya baikan. Lalu Mentari keluar dan sudah berkenalan kan. Mas ini sahabat baikku yang sering aku ceritakan sama kamu. Satu-satunya teman yang tak pernah memandang aku orang miskin. Cuma dia yang mau berteman dengan orang miskin sepertiku sejak dulu. Jelas Mentari. Iya mas tahu, kamu sudah ada kali 10 kali cerita sama aku sayang. Ucap Elix. Alia, kamu tidak ingin kerja dengan Mentari, sambil kuliah kan bisa. Kata Elix. Tidak Elix, aku mau fokus kuliah, aku juga sambil jualan online. Jetty tidak begitu terikat waktu, aku orangnya mageran soalnya. Ucap Alia. Dia itu banyak uang mas, Jetty jangan disuruh kerja. Kata Mentari. Pacar aku juga seorang CEO di perusahaan, cuma tidak sebesar perusahaanmu Lex. Cuma dia sedang dikirim ke Jepang disuruh menangani perusahaan yang besarnya di sana. Jelas Alia. Kenapa baru cerita denganku? Ucap Mentari cemberut. Aku juga baru jadian 2 minggu yang lalu Tari. Kebetulan dia kenal papaku juga. Ucap Alia. Oh pantes ada orang dalamnya. Hihi. Ledek Mentari. Hehehe. Ya begitulah papaku takut banget kalau anaknya salah pilih pasangan. Kata Alia. Mereka akhirnya berbincang-bincang hingga sore hari tiba. Al kayaknya aku gak nginep deh hari ini. Besok aku mau ke rumah kakek dan nenekku, sama Elix. Ucap Mentari. Ya baru juga senang ada temannya. Ya sudah deh, untungnya besok papa mamaku datang Jetty gak sepi. Jelas Alia. Oh gitu salam ya sama tante dan om. Oh ya aku juga hari ini mau pindahan, tidak di kosan Bu Dewi lagi. Tapi aku kontrak rumah, nanti aku share alamatnya sama kamu. Ucap Mentari. Oke kalau begitu, Jetty kalian mau pulang sekarang nih? Tanya Alia. Iya maaf ya aku merepotkanmu, kalau gitu kita pamit ya, bajunya nanti aku balikin. Ucap Mentari, Alia mengangguk saja. Kamu pamit ya Al, lain kali kita bisa ngedate, kamu sama pacarmu. Ucap Elix. Wah seru tuh, boleh kapan-kapan. Kata Alia. Lalu Mentari dan Elix keluar dari rumah Alia. Elix memandangi penampilan Mentari dari atas sampai bawah. Sayang kamu lucu banget pakai baju Alia. Lihat pusarmu kelihatan tuh, tutupin. Elix langsung memegang perut Mentari menutupi. Mes. Nanti ada yang lihat sayang, mas gak mau, ini kan punya mas semua. Ucap Elix lebay, Mentari hanya menggeleng kepalanya. Mentari dan Elix kini sudah terlihat romantis dan mesra lagi. Lalu Mentari mengemasi semua baju yang ada di kosan miliknya dan pamit dengan Bu Dewi tantenya Alia. Dia akan pindah malam ini juga ke rumah kontrakan yang baru. Terima kasih ya Bu Dewi yang sudah baik sama aku. Maaf aku jadi pindah. Mas Elix ingin aku tinggal di tempat yang lebih luas. Ucap Mentari pada Bu Dewi. Iya Mentari tidak apa-apa. Semoga betah di sana. Nanti kalau nikah undang-undang ibu ya. Kalau perlu kalau lagi lewat sini mampirlah. Kata Bu Dewi. Siap Bu, kalau gitu kita pamit ya. Ucap Mentari. Lalu Elix memberikan uang 3 lembar merah untuk Bu Dewi. Ini untuk ibu jajan. Terima kasih ya. Kata Elix. Wah, iya sama-sama Mas Elix. Saya yang terima kasih. Lalu Elix mengantar Mentari tinggal di rumah kontrakan baru Mentari, yang sudah disewa Elix. Sampai sana Elix langsung pulang, dan akan kembali esok hari untuk ke tempat kakek dan neneknya Mentari di desa. Keesokan harinya Mentari sudah siap berangkat, dia sangat semangat pulang ke desanya dan berniat mengunjungi makam ibunya juga. Elix sudah di perjalanan menuju rumah Mentari. Elix dipesan agar meminta Mentari pada kakeknya untuk segera dinikahi, membuat Elix begitu bersemangat. Tin. Itu pasti mobil Mas Elix. Gumam Mentari. Lalu Mentari keluar dan masuk ke mobil Elix. Selamat pagi masku yang tampan. Ucap Mentari dengan senyuman. Pagi sayang, calon istri aku yang cantik. Ucap Elix dengan senyuman bahagia. Ayo mas jalan, mumpung masih pagi. Oh iya nanti mampir dulu ya, aku mau ambil uang. Pinta Mentari. Siap sayang. Hampir 2 jam saja mereka sudah mau sampai. Karena jalannya lancar, Mentari juga sudah mengambil sejumlah uang. Sayang kamu pakai uang kamu? Tanya Elix. Iyalah mas, kenapa emang gak boleh dipakai? Kata Mentari. Bukan gak boleh, harusnya minta saja sama mas, uangmu tabung. Nanti mas kalau kamu jadi suami aku baru boleh kayak gitu.
Jelas Mentari. Kan bentar lagi. Ucap Elix yang percaya diri, membuat Mentari wajahnya berseri-seri. Sampailah mereka di depan rumah kakek dan neneknya yang kebetulan sekali sedang di luar rumah berdua sedang ngotak-ngatik sepeda ontelnya. Kakek neneknya tahu yang datang itu Mentari cucunya, karena sudah hafal dengan mobil Elix. Di luar juga banyak tetangga yang sedang belanja sayuran, termasuk Bude Asi istri pakdenya Mentari. Assalamualaikum, kakek nenekku. Mentari teriak dan berlari memeluk neneknya. Cucu nenek. Akhirnya datang juga, kakek sama nenek nunggu dari tadi. Ucap nenek. Apa kabar kek, nek? Elix mencium kedua tangan kakek neneknya Mentari. Alhamdulillah baik nak Elix. Ayo sini duduk, nenek buatkan kopi untuk Elix. Ucap kakek Harun. Itu si Mentari sekarang cantik banget ya, pantes tuh cowok ganteng kelepak-kelepak dengannya. Ucap Bu Marni tetangga di desa itu. Palingan juga cantiknya dibiayain sama pacarnya itu. Bella juga bisa kalau mau. Tapi saya sangat menjaga anak gadis saya tidak diumbar kayak si Tari. Ucap Bu Rina. Dia kan sudah sukses di kota emang gak lihat kalau sudah jadi bintang iklan dia cantik banget di televisi. Ucap Meng Udin tukang sayurnya. Ah Meng Udin emang tahu, gaji model iklan. Ucap Bu Marni kepo. Emang gak lihat tuh artis-artis pada kaya jadi bintang iklan, bayarannya bisa puluhan juta. Jelas Meng Udin. Sudah jangan ngomongin dia gak penting banget. Ucap Bude Asi seperti iri pada Mentari. Di kok gitu sama ponakan sendiri bukannya seneng nih Bu Asi. Kan kalau dia kaya, situ kecipratan. Ucap Meng Udin. Lalu Bude Asi menaruh kembali sayurannya dan pergi pulang.